Kisah Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal lebih dekat salah satu sahabat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga dalam sejarah Islam, sekaligus salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan lahir di Mekah, 6 tahun setelah tahun gajah. Beliau berasal dari keluarga Bani Umayyah, salah satu kabilah terhormat Quraisy. Sejak muda, Utsman dikenal sebagai sosok yang cerdas, dermawan, dan berakhlak mulia. Beliau termasuk golongan awal yang menerima Islam melalui dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Tanpa ragu, Utsman menerima ajaran Rasulullah. Keteguhannya membuat kaum Quraisy marah, hingga pernah ia disiksa oleh pamannya sendiri. Namun tetap sabar dan tidak bergeming dari keimanannya. Utsman mendapat julukan Dzun-Nurain yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini diberikan karena beliau menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara bergantian, yaitu Ruqayyah dan kemudian Ummu Kulsum. Tidak ada sahabat lain yang mendapat kehormatan serupa. Salah satu keutamaan terbesar Utsman adalah kedermawanannya. Beliau membeli sumur yang sebelumnya hanya boleh dipakai dengan cara membayar, lalu menyedekahkannya untuk umat Islam. Ia juga menyumbang 1000 unta dan harta yang sangat besar untuk membiayai perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Setelah Abu Bakar dan Umar wafat, Utsman diangkat sebagai khalifah ketiga. Pada masa kepemimpinannya, wilayah Islam semakin luas hingga mencapai Afrika Utara, Armenia, dan Azerbaijan. Salah satu jasa terbesarnya adalah pengumpulan mushaf Al-Quran dalam satu mushaf standar. Hal ini dilakukan agar bacaan Al-Quran tetap terjaga dari perbedaan dialek. Hingga kini kita membaca Al-Quran dengan mushaf yang disusun pada masa kepemimpinan Utsman. Namun di akhir masa pemerintahannya terjadi fitnah besar yang dimanfaatkan oleh orang-orang munafik. Utsman difitnah dan dikepung di rumahnya. Meski para sahabat ingin membelanya, beliau melarang pertumpahan darah sesama muslim. Dengan sabar, Utsman tetap membaca Al-Quran di rumahnya. Hingga akhirnya beliau dibunuh secara tragis pada tahun 35 Hijriah. Beliau wafat dalam keadaan syahid dan meninggalkan teladan kedermawanan, kesabaran, dan keteguhan iman. Demikianlah kisah singkat Utsman bin Affan, khalifah dermawan yang dijuluki Dzun-Nurain. Semoga kita bisa meneladani sifat dermawan, kesabaran, dan cinta beliau kepada Al-Quran. Demikian kisah salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Untuk tetap mengikuti kisah-kisah sahabat Nabi selanjutnya, dukung channel kami, Sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.